Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah. Hari ini kita akan belajar lagi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga hari ini anak-anak bisa mengikuti kembali pelajaran Makolis. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sholawat yang senantiasa kita berikan kepadanya menjadi sebab Rasulullah memberikan syafaat atau pertolongan di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Hari ini anak-anak kita akan memasuki bab baru, yaitu aku anak soleh. Sebelum kita mulai belajar pada bab ini, marilah anak-anak kita berdoa terlebih dahulu agar Allah mudahkan dalam kita memahami materi ini, agar Allah mudahkan dalam kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Istidadan duaan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran dari bab aku anak soleh adalah siswa mampu memahami dan menunjukkan contoh sikap santun, menghargai teman, jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mampu memahami dan menunjukkan contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajarannya, kebetulan hari ini babnya adalah aku anak soleh. Nah, biasanya di TPA atau di TPQ itu para ustadz-ustazahnya memiliki tepuk namanya tepuk anak soleh. Yuk bareng-bareng kita praktekkan tepuk anak soleh. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin mengaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, silakan dipraktekkan sendiri di rumah tepuk anak soleh. Hari ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama adalah tentang jujur dan amanah. Yang kedua adalah hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Yang ketiga, santun dan menghargai teman. Jadi, anak-anakku yang soleh, insya Allah sifat-sifat ini ada di anak-anakku semua. Jadi, anak-anak soleh itu biasanya anak yang jujur dan amanah. Anak-anak yang soleh biasanya anak-anak yang hormat, patuh pada orang tua dan guru. Anak-anak yang soleh biasanya santun dan menghargai temannya. Yang pertama, kita akan belajar jujur. Jujur disayang Allah. Kalian tentu sering mendengar kata jujur, bukan? Misalnya ada kata-kata berani jujur itu hebat. Ada juga kata-kata jujur awal mula kebaikan dan lain sebagainya. Jujur adalah berkata atau mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan, tidak menambahi ataupun menguranginya. Jadi jujur itu anak-anak, dia berkata, mengatakan sesuatu hal itu sesuai dengan kenyataannya, apa adanya, tidak ditambahi, tidak
mengurangi. Entah kejujuran itu manis atau pahit, seseorang yang jujur selalu berkata mengatakan sesuatu dengan kenyataan yang ada, tidak mengada-ngada, tidak menambah dan tidak mengurangi. Apa kata kuncinya? Kata kuncinya adalah berkata mengatakan sesuai dengan kenyataan. Ternyata perintah untuk bersikap jujur ini ada dalam surat At-Taubah ayat 119. Ayatnya adalah Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, ingat, perintah jujur terdapat dalam surat At-Taubah ayat 119. Kebalikan dari jujur adalah dusta atau berbohong. Ya, kebalikannya. Kebalikan dari jujur adalah dusta atau berbohong. Apa itu? Berkata atau mengatakan suatu berlainan dengan sebenarnya. Nah, jadi dusta atau berbohong ini adalah berkata atau mengatakan sesuatu berlainan dengan sebenarnya. Jadi dia mengada-ngada. Nah, sifat jujur ini harus dimiliki dan dibiasakan oleh kita. Bagaimana cara membiasakan berlaku jujur? Sebagai seorang pelajar muslim, tentu kita dituntut untuk berlaku jujur. Maka kita dapat menerapkannya antara lain dengan mengerjakan ujian secara mandiri, jujur, tidak menyontek, dan lain sebagainya. Jadi anak-anak yang jujur selalu mengedepankan kebenaran. Nah, ini ada satu kisah dari Khalifah Umar bin Khattab dengan penjual susu. Ketika itu, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang berkeliling, ingin mengetahui keadaan rakyatnya secara langsung. Ketika Khalifah Umar berkeliling, Khalifah Umar melihat dari kejauhan seorang penjual susu. Nah, ketika itu ada satu percakapan antara ibu dan anaknya, ya, ibu penjual susu dan anaknya. Wah, nak, hasil perasan susu kambing kita sedikit. Ya, ndak apa-apa, Bu. Ketika si ibu dan anak-anak ini di pasar, ketika dia menjual susunya, dia kebingungan karena hasil perahannya sedikit. Lantas si ibu ini punya ide, ya, punya niatan ibunya ini. Ibunya ini berniat, nak, bagaimana kalau susunya kita tambahkan dengan air, biar susunya bertambah banyak. Wah, si anak menjawab, jangan, Bu, kita harus jujur. Jangan kita lakukan itu. Kita katakan apa adanya kepada pelanggan, kepada pembeli, bahwa hasil perahan susu hari ini sedikit. Kan nggak ada yang tahu, nak. Bu, walaupun tidak ada yang tahu, Allah Maha tahu loh, Bu. Yang kedua, kalau sampai ini ketahuan oleh Khalifah Umar bin Khattab, maka kita akan dimarahi loh, Bu. Ayolah, nak, ndak apa-apa. Ndak ada yang tahu. Orang di sekeliling dan Khalifah Umar pasti ndak tahu. Iya, Bu, tapi tetap Allah mengetahuinya. Nah, kemudian Khalifah Umar bin Khattab mendengar itu kagum atas kejujuran seorang anak ini. Berkat kejujuran anak ini mendapat berkah, mendapat hadiah dari Khalifah Umar bin Khattab. Apa hadiahnya? Keesokan harinya,
Khalifah Umar bin Khattab menyuruh salah satu prajuritnya untuk menemui ibu dan anak ini dengan menyampaikan pesan, "Wahai ibu, aku dapat pesan dari Khalifah Umar berkat kejujuran Ananda. Khalifah Umar ingin menikahkan salah satu putranya dengan anak ibu." Wah, luar biasa kan? Berawal dari kejujuran, si anak ini mendapatkan berkah bisa menikah dengan putra dari Khalifah Umar bin Khattab. Jadi anak-anak, jujurlah dimanapun kalian berada, jujurlah dimanapun dan kapanpun, maka akan mendapatkan berkah dari kejujuran itu. Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu tulus, lurus hatinya, tidak curang. Jadi orang yang jujur itu kecenderungan tidak memiliki sifat yang curang. Misalnya jujur mengerjakan tugas, seperti ujian, ulangan, tidak mencontek dan jujur menggunakan uang, seperti mengembalikan uang kembalian sisa belanja. Kadang kita sering diminta tolong oleh orang tua kita untuk belanja di warung. Dibelikan uang sekian, nah ketika masih ada uang kembalian, harusnya dikembalikan kepada orang tua kita. Mengatakan sesuatu dengan jujur, misal mengakui kesalahan. Seperti pertanyaan guru, apakah kalian belajar di rumah? Nah, katakan saja apa adanya. Apabila tidak belajar, katakan dengan jujur, saya tidak belajar. Itu akan lebih baik daripada kita berdusta atau berbohong. Yang kedua adalah amanah. Apa itu amanah? Oke. Pada pelajaran yang sebelumnya, ketika kita belajar tentang sifat-sifat Rasul, Rasul juga memiliki sifat amanah. Apa itu amanah? Amanah artinya dapat dipercaya dalam melaksanakan sesuatu. Jadi, terkadang guru itu juga percaya kepada murid-muridnya ketika diberikan tugas untuk mengerjakan soal, diberikan kepercayaan untuk piket, mengambil kapur, dan sebagainya. Berarti anak-anak adalah anak-anak yang dapat dipercaya. Jadi, apa kata kuncinya dari amanah? Amanah dapat dipercaya dalam melaksanakan sesuatu. Nah, lawan kata atau kebalikan dari amanah adalah khianat. Lawan kata atau kebalikan dari amanah adalah khianat atau tidak dapat dipercaya. Bersikap amanah itu bisa dimanapun. Nah, salah satu contohnya adalah bersikap amanah di sekolahan. Orang tua menyekolahkan kita pasti punya tujuan dan niat baik agar anaknya menjadi lebih baik, pandai, pintar, rajin, tidak sama seperti orang tuanya. Nah, karena itu contohnya adalah rajin belajar, menjaga nama baik orang tua kita. Jadi anak-anak, orang tua senantiasa memberikan kepercayaan, berikan amanah kepada anak-anak. Ketika anak-anak dimanapun berada, dimanapun tempatnya, senantiasa jagalah nama baik orang tua kita. Yang ketiga adalah mengerjakan tugas sekolah. Nah, ini mengerjakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, karena kita adalah anak yang amanah. Menjaga nama baik guru dan sekolah. Nah, sekali lagi pesannya, dimanapun kalian berada, tetaplah jaga nama baik guru kalian dan sekolah kalian. Karena Ananda adalah anak-anak yang amanah. Jangan khawatir, ketika anak-anak berperilaku bersikap jujur dan amanah, tentu ada manfaat yang didapatkannya. Yang pertama dan yang paling utama adalah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayo, siapa yang nggak mau dicintai Allah? Pasti semuanya pengen banget dicintai oleh Allah. Makanya kita harus jujur dan amanah. Yang kedua, manfaatnya adalah kita bisa dipercaya orang lain. Jadi,
guru kita, orang tua kita, teman-teman kita akan percaya kepada kita. Karena kita dikenal sebagai anak yang jujur dan amanah. Yang ketiga, disenangi teman. Tentu kita akan banyak teman, disenangi teman. Karena apa? Kita jujur, tidak pernah bohong kepada mereka, tidak pernah berkhianat kepada mereka. Kita selalu menjaga kepercayaan mereka, maka teman-teman itu akan semakin senang, akan semakin mendekat kepada kita. Yang ketiga, tentram dan bahagia. Tentu hati kalau berkata benar, hati kalau jujur, hati kalau amanah, akan merasa tentram dan bahagia. Yang terakhir, selamat dari bahaya. Jadi, kalau kita jujur, ketika ada orang yang ingin menjahati kita, insya Allah akan terhindar. Kita akan selamat dari bahaya-bahaya itu. Maka di sekolah kita sangat mengutamakan kejujuran. Yang berikutnya, anak yang soleh itu adalah anak yang hormat dan patuh kepada orang tua ya. Jadi anak yang soleh itu selain bersikap jujur dan amanah, anak yang soleh juga harus hormat dan patuh kepada orang tua. Nah, orang tua yang senantiasa luar biasa pengorbanannya hingga hari ini mendampingi kita, melayani kita, membesarkan kita, itu adalah pengorbanan yang sangat luar biasa. Nah, misal ayah bekerja mencari rezeki untuk kita siang malam, semua lelah luar biasa hanya untuk anaknya. Kedua orang tua kita bekerja keras demi kebahagiaan kita, pendidikan kita, luar biasa. Nah, dalam Quran surat Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Nah, ingat, ibu kalian luar biasa, sudah mengandung 9 bulan lamanya, membawa kalian kemana-mana, itu pasti berat. Yang kedua, setelah lahir, menyapihnya selama 2 tahun. Semuanya diberikan kepada anaknya. Maka kita harus membahagiakan orang tua, hormat kepada orang tua, berbuat baik kepada orang tua, santun kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua ada beberapa contoh. Yang pertama, patuh terhadap nasihat mereka. Jadi anak-anak, ketika orang tua memberikan nasihat atau pesan, kita harus mendengarkan dengan baik-baik. Yang kedua, selalu menyayangi mereka. Sayangilah mereka, ayah ibu kalian. Mumpung ayah ibu kalian masih lengkap, masih sehat, maka benar-benar sayangilah orang tua kalian. Yang ketiga, bersikap sopan dan santun. Harus lemah lembut sikapnya, harus sopan. Tidak membuat mereka marah, tidak membuat mereka jengkel, tidak membuat mereka marah kepada kita. Nah, harus sopan dan santun. Yang keempat, berterima kasih kepada mereka karena telah membesarkan kita. Bayangkan mulai dari lahir, bayi, kemudian masuk ke PAUD, TK hingga SD, mereka lah orang yang sangat berjasa anak-anak tentang pendidikan kehidupan kita. Berbicara lembut dan tidak berkata kasar. Nah, anak-anak yang perlu diperhatikan, jangan sampai suara anak-anak itu melebihi atau lebih tinggi daripada orang tua kalian. Tidak boleh berkata kasar, bernada tinggi, membentak. Itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Bahkan ketika anak yang berani membentak orang tuanya, itu sudah tergolong sebagai anak yang durhaka, walaupun hanya berkata kasar atau membentak orang tua. Yang terakhir adalah mendoakan mereka setelah selesai sholat. Apa doanya? Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa artinya?
Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka memelihara padaku waktu kecil. Nah, semoga doa ini jangan sampai kelupaan. Kita doakan terus orang tua kita. Karena anak yang soleh senantiasa mendoakan orang tuanya. Anak soleh juga hormat dan patuh kepada orang tua. Jadi selain bersikap jujur amanah, hormat patuh kepada orang tua, anak yang soleh juga hormat patuh kepada gurunya. Nah, apa saja? Selain kepada orang tua, anak yang soleh juga harus taat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang tua kedua kita, atau orang tua ketika kita di sekolah adalah guru. Guru adalah orang yang mengajari kita membaca, menulis di sekolah atau di madrasah. Guru banyak sekali memberikan ilmu pengetahuan umum, ilmu agama, keterampilan, dan lain sebagainya. Guru di dalam agama Islam memiliki kedudukan yang sangat mulia. Guru telah banyak sekali berjasa mendidik dan memberikan ilmu bermanfaat kepada kita. Karena itu kita wajib bersikap hormat kepadanya. Bagaimana bersifat hormat patuh kepada guru? Yang pertama, mengucap salam ketika bertemu. Nah, tidak usah malu-malu ketika bertemu dengan Pak Kolis, bertemu dengan guru-guru yang lain, ucapkanlah salam terlebih dahulu. Yang kedua, selalu mengerjakan dan menyelesaikan tugas. Nah, kalau anak-anak adalah anak-anak yang amanah, anak-anak yang jujur, ketika diberikan tugas oleh gurunya, maka sikapnya adalah selalu mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Yang ketiga, mendengarkan dan menaati nasihat, mendengarkan penjelasannya, mendengarkan nasihatnya, mendengarkan arahannya, itu adalah sifat hormat dan patuh kepadanya. Berbicara dengan santun, ingat, tidak hanya kepada orang tua kita santun berbicara, kepada guru juga kita seharusnya santun dalam berbicara. Dengan suara tidak lebih tinggi, tidak lebih keras dari gurunya. Berkata halus, tidak berkata kasar. Yang kelima, tidak berbicara sendiri ketika guru sedang mengajar. Nah, bayangkan kalau satu kelas berbicara sendiri, maka kelas itu akan ramai. Ketika kelas itu ramai, maka penjelasan guru tidak akan sampai dengan maksud. Yang terakhir adalah santun. Santun dan menghargai teman. Apa itu santun? Santun berarti halus. Halus budinya, baik bahasanya, dan sopan tingkah lakunya. Jadi santun ini lengkap. Mulai halus dari budi pekertinya, halus perilakunya, baik juga bahasanya dalam berbicara, dan sopan juga dalam bertingkah laku. Contoh sikap santun menghargai teman ada beberapa, ada 5 contoh. Nah, sebelum itu Pak mau menyampaikan, orang yang santun biasanya itu sabar, tenang, sopan, penuh rasa belas kasih, dan suka menolong. Sedangkan menghargai berarti menghormati, mengindahkan, memandang penting pada orang lain. Orang yang tidak menghargai berarti orang yang meremehkan atau tidak peduli dengan orang lain. Anak yang soleh tentunya senantiasa santun dan menghargai temannya. Berperilaku santun berikut. Pertama, mengucapkan salam ketika bertemu. Jadi tidak hanya dengan guru, tidak hanya dengan orang tua, dengan teman seumuran, teman sebaya, kita juga harus mengucapkan salam. Karena seorang muslim itu adalah saling mendoakan walaupun hanya bertemu. Karena salam itu adalah mendoakan ya. Mengucapkan salam ketika bertemu. Yang kedua, berbicara dengan lembut dan tenang. Jadi agar lebih rukun, agar lebih erat
pertemanannya, persahabatannya, bicaranya diatur. Kata-kata yang menyinggung, kata-kata yang membuat sakit hati temannya, tidak usah dikatakan. Maka diganti dengan bicara yang lembut dan tenang. Yang ketiga, suka menolong ketika teman mengalami kesulitan. Nah, ini contoh juga nih, menghargai teman, peduli dengan teman. Jadi kita harus suka menolong. Karena ketika kita menolong orang lain, suatu saat nanti kita juga akan ditolong oleh orang lain. Jadi kalau kita mau menolong orang lain, hikmahnya, hadiahnya adalah kita akan mendapatkan pertolongan di lain waktu. Yang keempat, bersikap rendah hati, tidak sombong. Tidak sombong. Kita tetap menghargai teman kita, tidak boleh membeda-bedakan antara itu dan itu, tetap bersikap rendah hati sehingga teman kita akan semakin banyak dan teman kita akan semakin senang dengan kita. Yang terakhir, minta maaf apabila berbuat kesalahan. Nah, ini tidak usah malu-malu, tidak usah menunggu dia minta maaf. Kita dulu yang minta maaf apabila kita berbuat kesalahan pun. Kalau kita tidak berbuat salah, mereka berbuat salah, kita sudah maafkanlah dulu, maafkanlah mereka. Insya Allah ada hal yang luar biasa di balik hal itu. Nah, itu yang bisa Pak Kolis sampaikan. Jadi anak soleh senantiasa jujur dan amanah. Anak yang soleh senantiasa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru di sekolah. Anak yang soleh senantiasa santun dan menghargai temannya. Terima kasih, dipahami, dibaca baik-baik materi Pak Kolis, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.